Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rapsanjani Akbar dari 10 MIPA 3 absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kata zina berasal dari zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Hukum zina adalah haram, bahkan ada yang berpendapat zina itu adalah puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada Quran surah Al-Isra ayat 17. Zina dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zina muson. Zina muson adalah pezina yang sudah balik, sehat, berakal, dan sudah pernah menikah. Hukuman bagi orang-orang pezina muson yaitu dirajam atau dilempari dengan batu sederhana hingga sampai mati. Yang kedua ada zina goir muhson, yaitu pezina lajang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi orang-orang pezina muhson adalah dideras 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sebagaimana pada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat kedua. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zina dan hadisnya. Yang pertama ada Quran surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan pada ayat ini adalah ayat ini mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina mengakibatkan 6 dampak. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif di akhirat. Dampak di dunia yang pertama ada menghilangkan wibawa, yang kedua ada mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Dampak di akhirat mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek atau banyak dosa, dan siksa neraka. Yang kedua ada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan pada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 yaitu yang pertama, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali.
Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ada hadis tentang larangan dekati zina yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan, rawahul Ahmad. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Perilaku mulia yang menjauhkan dari perbuatan zina yaitu ada 5. 1. Menjaga pergaulan sehat, karena pergaulan itu bisa membentuk perilaku sifat kita sendiri. Yang kedua, menjaga aurat. Menjaga aurat itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, ada menjaga kehormatan. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Hikmah belajar bab ini adalah semakin taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. 2. Menjadi takut untuk mendekatkan zina karena dengan dampaknya sangat berbahaya. Yang ketiga, semakin yakin bahwa pacaran itu zina yang menuju ke jalan yang salah. Yang keempat, selalu menjaga pandangan agar terhindar dari zina. Yang kelima, tidak mempunyai niat untuk mendekatkan zina. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum